Dengan kitab itu sama dengan kitab Bahjatuz Zaman itu bin Sumit juga. Iya, sing Iya, Abu Hanifah itu yang sama. puasa 45 tahun itu. Yang apa itu? Nggih. Yang pakai wudhu 1 kali itu. Itu semit juga itu. Pokoknya ngawur semit, guys. Gawar Semit itu. Sering Bang Jerman, naik Bang Jerman. Jangan ngasih gip aja Bang Jerman. Naik aja dulu. Saya belum belum sempat searching lagi di kitab-kitab yang lain itu. Kan diksinya di sana itu begini ya. Imam Syafi'i itu ketika umur 12 tahun kan berguru kepada Imam Malik, menghafalkan Muwatta selama 9 hari katanya. Sampai sampai beliau hafal kan. Itu. Nah, setelah itu tidak ada tahun lagi tiba-tiba summa rohila kan hilal Yaman gitu kan, lalu berguru kepada siapa saja itu 5 orang kalau nggak salah kan, baru pindah ke Irak gitu loh. Artinya berarti pada umur 12 tahun. Nah, pertanyaan saya pada waktu itu kan gitu kan nggak jauh beda toh. Setelah setelah Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik itu kan nggak lama kemudian, kalau nggak salah 5 tahun kemudian kalau nggak salah. Imam Malik Ya. itu setelah Imam Syafi'i selesai berguru kepada beliau, Imam Malik kan meninggal tuh ya kok. Betul. Ya. Nah, waktu itu maksud saya apa namanya? Kalau Yamannya kan sudah ada. Tapi klan Hadramaut atau klan Habib. Tahrim ini kan belum ada di situ Iya. Iya, pada betul. tahun itu loh. Itu Belum. Imam Syafi'i itu abad keberapa sih? Oh, Imam abad Syafi'i itu ke ke, ketiga. sudah Abad masuk ketiga. keempat ya. Tapi Masuk kalau ke yang masih umur 12 ketiga itu Lah abad iya, ketiga. terus nututin nggak ke Ahmad bin Isa? Oh, jauh. Lah Oh, iya, lah iya kok bisa berguru ke Habib itu ya apa? Lah ya itu maksud saya kan belum ada itu. Kok Nah sudah iya, berguru Ubaidillah kepada kan orang belum yang ada. belum ada maksud saya. Kan berguru kepada orang yang belum ada maksud saya gitu loh. Sudah 2 ya saya temukan itu. Ahmad Ar-Rifai itu diklaim dari kampung Rifaah kan. Rifaah itu salah satu kampung di Tarim. terima Di kasih, Wo. itu di mana itu? Di Sarhul Ainiyah ya. Ya, Itu di Sarhul Ainiyah. Kalau yang ini kan di Takriratus Sadidah. Saya sekarang banyak ya kok tambahan kitab baru itu. Anak saya kan boyong nih dari pondok nih. Ya. Terus kitabnya kemarin dibawa pulang. Ternyata banyak juga. Saya tanya, Duk, kamu kok banyak kitab kayak gininya, Duk? Kenapa, Bi? Katanya. Terus umitnya kan sudah pernah cerita tuh ke anak saya. Saya pernah ditegur sama anak saya. Bi, nggak boleh loh, Bi. Apanya yang nggak boleh, Duk? Oh, Habaib itu Suriah loh, Bi. Kata siapa? Katanya ini, katanya Kiai katanya. Oh, katanya Kiai. Terus setelah itu saya prank, Kang. Begini ya, kok. Saya prank begini. Waktu mau pulang, Dok, kamu sudah ngaji isat belum? Sudah hatam, sudah. Nanti nanti Abi pulang, kamu buka halaman 3 ya. Kenapa, Bi? Buka aja halaman 3. Di sana ada kalimat wa qauluhu al-habib, itu kalimatnya. Lalu setelahnya ada indah syar'i, ada indah hadratil maut itu. Terus begitu ngirim bulan berikutnya saya ngirim, terus sambil ketawa meluk saya anak saya itu. Aku di prank sama Abi katanya.
Ini di prank sama Bila kemarin pulang itu saya cek kitabnya banyak, saya temukan ada lima, satu masih baru saya baca itu Takriratus Syadidah itu. Saya penasaran kan, ketika contoh begini loh kok, itu kan Takriratus Syadidah itu bicara salah satunya mukaddimah pertama, terus setelah itu kan tentang madhab toh. Nah di madhab ini saya curiga kan, ternyata betul. Maksud saya begini, urutan madhab itu kan Imam Malik dulu toh. Iya, iya. Kan itu toh, harusnya yang kita ketahui kan begitu. Urutan madhab itu diawali dari Imam Malik gitu. Tidak langsung ke Imam Syafi'i. Ya ini ada apa ini? Kok dimulai dari Imam Syafi'i gitu. Kan gitu toh. Mm. Sementara di kita ini, di Nusantara ini lah, di Asia ini kan yang terkenal ya ikut madhabnya Imam Syafi'i kan. Di situ saya Betul. punya timbul curiga. Nah betul ternyata ada framing seperti itu. Itu kalau berguru kepada 5 orang, itu kan lama berarti loh. Iya, lama. Sementara yang berguru kepada Imam Malik itu cuma 9 hari katanya. Lucu Tapi yang ya. saya tahu itu bukan 9 hari loh. Lama. Lama itu. Sampai kan Lama loh. masalah kunut itu kan. Sampai Imam Syafi'i itu Mm-mm. mengikuti ketika Imam Malik itu sholat, maka dia itu ikut kunut. Mm-mm. Ya itu. Lama itu. Terus kemudian Imam Syafi'i mengimami, terus Imam Malik juga ikut kunut. Ikut kunut kan. Ya, Ya itu kan. ya. Kemuko, anak tulis. Sama punya kitab ini Apa kan? itu? Apa itu? Fawaidul Mukhtar. Oh punya saya. Punya. Punya. Kenapa ya? Wah ini banyak iskalnya ini. Ya saya kayaknya ya, Fawaidul Mukhtar ya. Bentar ya, bentar ya. Sama punya saya. Kemarin saya kira itu. Wes apal no kabeh iku. Engko lak maki-maki sak sempak-sempake bojo lak digawa Jumatan. Kobato. Aduh ya Allah. Punya saya sudah ketemu berapa tuh ya Luko? Saya sudah ketemu di perpus saya ini sudah ketemu 22 kitab cetak. Kita mereka semua itu ya. Iya, yang 22 sudah. Belum selesai saya seleksi ini. Itu Selesai, buat cari lagi gitu. anu ya Moko itu buatkan tempat sendiri dan itu nanti dikasih tulisan kitab yang masih diikhtilafkan kebenarannya gitu. Iya, sudah saya Jadi pisah. biar enggak. Yang saya pisah sudah dapat 22 ini. Iya. Jadi kitab-kitab mereka itu dibuatkan lemari sendiri atau tempat sendiri. Nanti di tempatnya itu di kacanya ditulis ini kitab yang masih ada dalam kekhtilafan kesangsian. Jadi ketika nanti santrinya Kimuko mau membaca ngono kan paham kitab kok ada ikhtilafnya bagaimana. Nah, buat satu penasaran. Itu kalau dibiarkan gitu nanti takut diyakini kitab itu. Bahaya itu. Aneh-aneh pokoknya Balawi itu ya kan. Imam Syafi'i berguru nang HP pun Ubaidillah durung lahir kok. Ahmad bin Isa durung. Aduh ya Allah. Apalagi Imam Ghazali itu kan. Habib siapa itu Syahabuddin itu ya. Cangkruk anak kamar itu. Dengan Imam Ghazali. Ngopi bareng. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kok iso. Aduh.
Nadharal Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ridwanullahi alaihi wa huwa yaqra'u fi kitabin wassiraju dailun jiddan wa qala lahu in nadarakum ya Habib jayyidan wa qala lahu lima la yaqi'u jayyidan wa ana li arba'ina sanatan ma asaitullahi bi'aini au kama qala. Memang kita gila. Bukan gila itu, yang baca yang gila. Iya Ki Anjas, kamu lama-lama membaca itu, ya kan, membaca itu. Nanti kamu dirasuki loh. Buktinya, ya kan, ketika Jumatan kamu bawa kotang. Oh iya. Sirajul dailun jiddan. Mana? Kamu kok baca di halaman 442. Ini siapa ini? Bukan siapa-siapa. Yang Anjas memondokkan putihku yang tidak ajaran, tidak ada ajaran kitab Habib di mana ya? Nah ini, ya mau yang tahu ini. Di mana Kimoko? Ya dimondokkan di tempatnya Kimoko aja. Siapa ini? Mending di tempat aja itu mondokin putrinya. Dengan kitab Habib di mana ya? Oh, di Sidogiri aja, Sidogiri. Ada takhasusnya. Di tempatku juga boleh itu, udah aman pokoknya. Nah, Innahu laisa bidawa'in walakinna huda. Wa alaihi jenengan dari mana? Bukan siapa-siapa. Dari mana? Ya, yang jelas dulu daerah jenengan di mana. Nanti kan bisa cari yang deket-deket gitu loh. Yang pasti kualitasnya oke. Kalau sama saya nanti putri Anda menjadi santri privat lah, santri pribadi itu. Memang Kaisar ini memang endasnya merah, Ben. Lailatun nisf min Sya'bana hiya afdalul layali Agak keras dikit ya yang jelas nggak kedengar nih. Japir naik, Keras. Japir naik, Japir naik. Nggak ada kalau di pondokan saya itu ngeset-ngeset merangkak itu nggak ada. Siapa yang ngajarin ngesot? Ya mondok di tempatnya Bahar kan ngisut-ngisut. Iya, sekarang itu loh di YouTube loh digratiskan pondok ke Bahar. Nanti enak. Kalau baca kitabnya mereka itu harus dengan kebalik ya, dari kiri ke kanan agar supaya tidak merasuki jiwanya. Itu benar ya, Habib Bahar itu benar sudah. Tidak keliru. Diam kau fosil hidup, diam fosil hidup. Nggak usah ngajarin yang bohong-bohong. Loh,
betul itu. Kalau dibaca dari kanan ke kiri, akhirnya akibatnya dirasuki seperti Ki Anjas itu ya kan. Ketika sering membaca kitabnya Ba'lawi dari kanan ke kiri, dia fokus, nah, akhirnya dia dirasuki. Ketika Jumatan, bawa kotangnya istrinya, jadi langsung dipraktekkan Kobato. Loh iya, itu kenyataan itu. Kelakuan fosil hidup jangan buka kartu. Itu nyata itu. Nah, gitu. Lukojoyo dukun ya. Aduh, ini Mukibin ini Kang Luko Nah, ngerasani naikkan. Jadi naik biar saya rujak nak. tapi kalau Privat. nah, kalau bacanya Ya, kamu sih. Orang kami aja tuh lagi nyari sasaran malah nyerang-nyerang kiai, kamu malah ada pasang badan, naik. Udah enak ini ada yang pasang badan ini. nah, Naik. tapi kalau dia itu bacanya dari kiri ke kanan, maka pemahamannya akan kebalik. Nah, dengan kebalik pemahaman itu akan menjadi lurus. Kalau kitabnya Ba'lawi itu. Jadi pakai mafhum mukhalafah akhirnya. Gitu loh. Gitu. Naik. Ini tahu tak, saya jadi dukun beranak. Saya pijetin kamu dari kepala biar keluar. Seperti siapa itu? Siapa Gemoko yang ketika anaknya di dalam kandungan dia bicara, "Bapak cepat garap ibu agar keluar." Umar Muhdor. Nah, itu dia berkata, Yang rebutan jadi wali kutub itu sih. bukan yang anaknya, istrinya itu ada di dalam kandungan ibunya, kemudian itu bicara kepada Habibnya, Bapak, cepat kamu pasangkan punya kamu ke ibu, nanti kalau kamu nggak aku akan keluar sendiri lo ya, gitu. Kalau nggak dipasangkan, nggak ditutup, aku keluar. Akhirnya, nah, bergegas lah. Ya, si Habib itu bergegas mau memasangkan, ternyata nggak kesampaian, kurang cepat. Jadi anaknya itu ada di belakangnya, punggungnya bapaknya. Ketika bapaknya sudah memasangkan, keluar dari punggungnya bapaknya. Gendong. Gitu loh. Jadi berarti. Iku cerita apa iku? Cerita apa iku? Fosil hidup. itu Kimuko ada itu kitabnya. Astagfirullahaladzim, Kimuko ternyata lahirannya kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim, Kimuko. Bukan Kimukonya yang ngelahirin seperti itu, kitabnya ada di Kimuko. Coba tampilkan Kimuko. Kitabnya itu yang ketika mau disumpatkan apa sih bahasa Ire? Nah, yang istrinya mau istrinya itu yang mengandung, ya kan? Kemudian yang di dalam kandungan itu mengatakan, bapak cepat bapak sumpet ibu bapak itu kan? Kok tolong tapi kalau nggak ditutup, saya akan keluar sendiri katanya. Nah, Ibunya berasa gentong air itu. Disumpel. Keluar itu langsung ngomong dia Kang, anaknya itu Kang. Nah, itu. Keluar itu, jadi ketika ditumpahin mbak bapak anaknya metu toko mburi, terus anaknya ngomong, anak Abdul Soleh gitu. Nah, Saya anaknya orang soleh gitu. Sampai ada diksi di situ. Tidak ada orang yang tidak ada perempuan yang dinikahi olehnya kecuali setiap anak yang lahir dari istrinya itu mengucapkan anak Abdul Soleh gitu. Tapi nggak ada wanita yang dinikahi. Iya. Tapi kok ada istri? Kamu itu kok bodoh sih, Kaisar. Kamu itu kok bodoh sih. Kata-katanya itu setiap istri yang mengandung anaknya itu akan menjadi anak yang soleh dan itu keluarnya itu tanpa kelahiran.
langsung dia itu Enggak, bentar fosil hidup tadi Kimuko bilang gini loh fosil hidup. Tidak ada wanita yang didikahi. Nah, ini tapi setiap istri ketika melahirkan itu anaknya bicara aku Abdus Soleh gitu kan. nah Ya iya enggak? Tapi kecuali kan kecuali. Nah, artinya di situ begini. pemahamannya Kaisar, tidak ada istri yang tidak dinikahi oleh Habib itu kecuali dia itu melahirkan anak yang soleh dan anak itu mengatakan saya anak yang soleh, anaknya orang soleh gitu loh. Artinya setiap istri yang dinikahinya itu mempunyai anak yang soleh dan anaknya itu bicara sendiri, aku anak yang soleh seperti Kaisar Surgawi gitu loh. Oh, framing lu. Fosil Kan hidup. itu kan royal itu bisa bicara. Begini. Jadi Betul begini nggak? teman-teman ya. Di dalam ilmu gramatika, ketika kalimat diawali dengan nafi, lalu diakhiri dengan istisna, itu artinya taukid. Gitu Hmm, ya. betul. Setiap kalimat yang diawali dengan nafi, lalu diakhiri dengan istisna, maka kalimat itu berarti sebagai taukid. Berarti temenanan, sungguh-sungguh Tambah gitu deh. loh. Coba redaksinya dibaca Kiai. Yang ketika disumpel itu anaknya minta sumpel. Bapak, sumpel Bapak Ibu Bapak nanti aku keluar sendiri gitu loh. Nah, ketika bapaknya mau menyumpel ya kan, dia nggak nutut, anaknya keluar. Nah, itu dalam keadaan bapaknya itu sudah melekat dengan ibunya gitu loh, Itu goling-goling. itu disumpel-sumpel gitu. Ibunya pasti tuh berupa gentong air itu. Itu ada kitabnya itu. Ternyata anaknya itu keluar dari punggung bapaknya, artinya itu